Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini bersama saya Maulana Fajar Rasyadan dengan NIM 333723072. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana saya membuat sebuah game dua dimensi sederhana yang dimana playernya dapat bergerak sesuai arah yang user inginkan. Nah, langsung saja di sini saya telah membuat beberapa aset. Yang pertama adalah scene, script, setting, sprites, dan tiles. Yang pertama kita akan ke player dulu. Nah, untuk player saya menggunakan aset ini, yang dimana kotak putih dengan senyum. Nah, pada player ini saya telah memasukkan beberapa komponen. Yang pertama adalah rigid body dua dimensi, kemudian ada box collider dua dimensi, dan itu. Nah, kegunaan rigid body ini adalah komponen di mana objeknya itu dalam sebuah game bisa terpengaruh oleh fisika. Jadi, playernya ini dapat terjatuh sesuai gravitasi yang kita atur. Nah, kemudian ada box collider dua dimensi. Ini adalah sebuah komponen yang berguna untuk objek tersebut bisa mendeteksi sebuah collision atau tabrakan. Nah, jadi dia dapat memijak sebuah objek di bawahnya. Kemudian saya juga menggunakan tanah ini, game objek tanah yang berfungsi sebagai pijakan dari objek playernya. Nah, pada tanah ini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama adalah tile map collider, kemudian ada rigid body dua dimensi, dan juga yang terakhir ada composite collider. Nah, untuk tile map collider ini berguna untuk membuat seluruh tile di tile map ini bisa dideteksi oleh tabrakan. Jadi, ketika player menyentuh tile ini, maka dia akan bersentuhan atau bertabrakan sehingga playernya tidak jatuh ke bawah. Kemudian ada composite collider dua dimensi yang dimana ini adalah gabungan banyak collider dari satu bentuk yang besar dan rapih. Jadi ini itu lebih efisien supaya semuanya tidak pecah-pecah bentuknya, bentuk tilenya. Nah, oke, lanjut aja kita akan sepertinya sudah semua dari semua aset yang saya gunakan. Nah, untuk membuat tanahnya saya menggunakan tile palette yang dimana eh cukup set ini kita akan menggambar tiles yang kita inginkan. Seperti ini contohnya. Nah, baik, langsung saja kita demonstrasikan bagaimana gamenya berjalan. Ini dia gamenya sudah berjalan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, playernya bisa bergerak kanan kiri dan juga melompat. Nah, kan? Oke, sepertinya berhasil. Kita bisa menggerakkan playernya kanan kiri dan juga melompat sesuai dari arahan yang diberikan. Player juga menyentuh objek tanah karena sudah ada komponen yang tadi kita tambahkan. Nah, untuk lompatnya saya men-setting 5 dan kecepatannya 10. Jadi kita bisa mengubah kecepatan dan tingkat lompatannya di sini. Oke, mari kita lanjut ke codingannya. Ini adalah codingan untuk player movement agar player bisa bergerak sesuai yang kita inginkan. Nah, yang pertama di sini ada using system collection generic, dan using Unity Engine. Nah, ini adalah import library standar Unity supaya kita bisa mengakses komponen seperti Mono Behavior, Rigid Body Dimension, dan lain-lain. Kemudian kita juga ada public class player moves. Ini adalah deklarasi kelas dan variabel. Ini adalah kelas yang ditempel ke game object, nah, yang biasanya itu player dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada public float speed 10F. Nah, ini adalah kecepatan gerak player di sumbu X-nya. Nah, kemudian ada public float jump. Nah, ini adalah tinggi lompatan playernya dalam satuan Unity unit. Kemudian ada public ball is jumping false. Nah, ini adalah placeholder
boolean untuk lompatan, tapi kita belum bisa pakai di scriptnya ya. Kemudian ada private float gerakan. Ini untuk menyimpan input horizontal -1, 0 atau 1. Nah, dari A atau D atau panah kiri atau kanan. Kemudian kita juga di sini ada private rigid body dua dimensi RB. Nah, ini adalah komponen fisika dua dimensi player untuk mengatur kecepatan dan lompat dari player tersebut. Nah, di sini ada public transform wall checkpoint. Nah, ini adalah titik samping player untuk mendeteksi dinding. Nah, di sini ada public layer mask wall layer. Ini adalah tempat dinding berada biar kedeteksi supaya tidak terkena objek lain. Kemudian di sini ada bool is wall touch. Nah, ini untuk mendeteksi apakah player nempel ke dinding. Nah, true atau false ya. Kemudian ada vector relative transform. Ini adalah untuk mendeklar. Nah, tapi ini belum bisa dipakai ya. Dan bisa kita hapus juga kalau mau. Nah, ini adalah untuk inisialisasi private void start RB get komponen rigid body dimensi. Nah, ketika game dimulai, ambil komponen rigid body dimensi yang nempel di player. Nah, ini adalah each wall touch specific dimensi overlap box. Nah, ini untuk mengecek apakah titik wall checkpointnya sedang nempel dengan objek layer wall layer ya. Kemudian ada gerakan input get axis row. Ini untuk mengambil input kiri atau -1, netral 0 atau kanan 1 dari keyboard. Nah, di sini juga ada if, gerakan, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya jalan ke kiri dan nggak nempel dinding, player diputar 180 derajat. Nah, kalau misalnya ke kanan, maka player diputar balik ke defaultnya atau menghadap ke kanan. Nah, di sini ada if is wall touch, if gerakan kurang dari 0 kanan. Nah, jadi kalau misalnya nempel dinding dan masih tekan arah, paksa rotasi ke sebaliknya biar player nolak gerakan ke arah tembok. Jadi ini tuh kayak untuk mencegah wall glitch atau stuck ya. Kemudian ada RB line velocity null vector. Ini adalah untuk mengupdate kecepatan horizontal player. Kecepatan vertikalnya atau Y nggak bisa diubah biar lompatnya atau gravitasinya itu tetap normal. Kemudian ada juga ini ya, if input get button down jump jump function. Nah, jadi kalau misalnya playernya pencet tombol jump atau spasi, maka dia akan lompat. Nah, ini ada private void kanan, transmutation, dan private void kiri, transmutation quaternion Euler. Nah, ini ada fungsi untuk membantu rotasi karakter ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada private void jump. Saat lompat, langsung set kecepatan vertikal ke nilai jam. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu private point on draw jigmos. Nah, ini tuh supaya di skin view-nya kita bisa melihat box hijau yang nunjukin area deteksi tembok. Nah, mungkin ini adalah semua demonstrasi yang bisa saya tunjukkan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.